Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Indah Nur Alifah, calon relawan Bimba AIWO. Pada video kali ini saya akan melaporkan hasil observasi kelas yang telah dilakukan. Yang pertama mengenai pengamatan terhadap motivator. Pertanyaan pertama adalah bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Baik. Motivator, menyapa dan, menyambut murid, yang pertama adalah menggunakan ekspresi yang ceria. Kemudian, eee, motivator menyapa kabar anak satu persatu, seperti itu. Kemudian, bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba Interview? Yang pertama, Eee, motivator mengajak anak untuk, berdoa terlebih dahulu, kemudian, menyanyikan lagu Labimba, menyanyikan lagu Cinta Ananda. Selanjutnya baru, pembelajaran dimulai. Kemudian, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Caranya dengan, menyanyikan lagu Bimba, mengajak anak untuk berdialog, eee mengajak anak untuk, melakukan hal-hal yang mereka sukai, seperti itu, dan pastinya selalu memberikan reward kepada anak. Selanjutnya, bagaimana cara motivator mengajak anak untuk berdialog? Caranya, dengan bertanya mengenai kegiatan yang sudah dilakukan anak. Kemudian motivator juga bertanya mengenai, hal-hal yang mereka sukai, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Motivator, sering atau memberikan reward dengan cara seperti misalkan, "Wah, Hadi rajin ya, wah Mas Dava rajin, ayo tambah lagi tiketnya, wah rajin," seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan yang keenam adalah kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Eee, sering, motivator sering memberikan reward seperti jika anak, sedang membaca, jika anak sudah selesai membaca, ketika anak sedang ingin melakukan, kegiatan, mmm, menulis atau membaca, motivator selalu memberikan reward, seperti itu. Ya, selanjutnya pertanyaan ketujuh adalah bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba. Ekspresi dari motivator melalui observasi saya selalu ceria dan juga, sikapnya selalu semangat. Jadi, anak juga ikut semangat, seperti itu. Apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Oke, eee, pertama dengan memberikan semangat kepada anak, memberikan reward kepada anak dan, melakukan hal-hal kegiatan yang, anak-anak sukai, seperti itu. Selanjutnya, eee, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-baca secara berbarengan? Menurut, hasil observasi saya, motivator, memberikan kesempatan eee, atau memberikan kegiatan yang, mereka sukai. Misalkan hari ini, eee, Fathia ingin menulis, sedangkan Mas Dava ingin membaca. Jadi motivator mempersilahkan untuk, mereka melakukan hal-hal yang mereka sukai, seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah pengamatan terhadap murid. Nah, di sini, yang pertama adalah, bagaimana ekspresi dan sikap bagaimana ekspresi dan sikap, setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka. Awalnya ekspresinya masih ngantuk karena anak-anak mungkin baru bangun, ngantuk, tapi ketika motivator mengajak untuk berdialog dan mengajak anak untuk, bernyanyi, kemudian anak menjadi ceria kembali, seperti itu. Dan yang keempat, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Iya, karena motivator juga memberikan kegiatan yang mereka mau dan mereka senangi, seperti itu. Selanjutnya, yang pertanyaan kelima adalah, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Saat saya melakukan observasi di sesi kedua, ada anak yang mengerjakan, menulis, atau membaca,
Namun anak tersebut merasa kesulitan saat telah lebih lanjut oleh motivator ternyata, eee orang tuanya atau bundanya memberikan, tiket baca yang ternyata belum pada tahap perkembangan anak, melainkan belum sesuai dengan kemampuan anak. Motivator langsung memberikan, mmm, saran, eee, memberikan informasi kepada bundanya kalau bacaan tersebut belum sesuai kemampuannya sehingga harus diganti, seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana untuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Untuk kekerasan itu tidak ada, pemaksaan pun juga, tidak ada oleh motivator, namun ada beberapa dari bundanya untuk, memaksa, ayo baca," seperti itu. Tapi, diingatkan lagi oleh motivator untuk, mereka melakukan kegiatan yang mereka sukai, seperti itu. Selanjutnya pertanyaan yang keempat adalah pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Oke, yang pertama adalah apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan terbuka. Pertama, motivator menyapa anak atau menyapa murid, kemudian motivator meminta, salah satu anak untuk memimpin berdoa dan menyanyi lagu Labimba dan, mmm, Cinta Ananda. Selanjutnya apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Ya, motivator meminta anak untuk mengambil tiket saat bermain, tiket seperti itu. Kemudian motivator, me motivator memperhatikan, motivator memberikan semangat dan selalu memberikan reward kepada anak. Selanjutnya, yang ketiga adalah jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Pada saat kegiatan inti, anak lebih banyak ingin membaca. Eee, ada yang ingin membaca dan ada juga yang ingin menulis, seperti itu. Lanjut, yang keempat adalah apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup. Pastinya berdoa dan, memberikan semangat, seperti itu. Kemudian nomor 5, berapa lama durasi kegiatan bimbel interview yang diterapkan oleh motivator? Kurang lebih selama 35 menit, seperti itu. Ya, terima kasih, eee, hasil observasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.